Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasanti Adriani. Di sini kita bersama-sama akan belajar tentang komunikasi berdasarkan tingkat usia. Yang pertama, strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada anak usia infan. Sesaat setelah bayi dilahirkan dan ibu diizinkan menggendong si kecil dalam dekapannya, itulah awal seorang ibu berkomunikasi dengan bayinya. Meskipun baru dilahirkan, bayi bisa dengan cepat belajar mengenali dunianya melalui panca inderanya. Bayi terlahir dengan kemampuan menangis karena dengan cara itu mereka berkomunikasi. Bayi menyampaikan keinginannya melalui komunikasi nonverbal. Bayi akan tampak tenang serta merasa nyaman dan aman jika ada kontak fisik yang dekat, terutama dengan orang yang dikenalnya yaitu ibunya. Tangisan bayi itu adalah cara bayi memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak enak ia rasakan, misalnya lapar, popok basah, kedinginan, lelah, dan tidak nyaman, juga yang lainnya. Bayi yang agak besar akan merasa tidak nyaman jika dia melakukan kontak fisik dengan orang yang tidak dikenalnya. Bayi akan tersenyum, menggerak-gerakkan kaki dan tangannya berulang-ulang jika dia ingin mengatakan kegembiraannya, serta menjerit, menangis, atau merengek jika dia merasa tidak nyaman. Bayi juga akan tersenyum dan kegirangan jika dia merasa kenyang, aman atau nyaman, serta menangis atau gelisah jika merasa lapar, basah, buang air besar, digigit nyamuk atau kepanasan atau kedinginan. Strategi pelaksanaan tindakan perawatan pada usia toddler dan prasekolah. Pada kelompok usia ini, anak sudah mampu berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Anak sudah mampu menyatakan keinginannya dengan menggunakan kata-kata yang sudah dikuasainya. Ciri khas kelompok ini adalah egosentris, yaitu mereka melihat segala sesuatu hanya berhubungan dengan dirinya sendiri dan melihat sesuatu hanya berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Anak tidak mampu membedakan antara kenyataan dan fantasi, sehingga tampak jika mereka bicara akan banyak ditambahi dengan fantasi diri tentang objek yang diceritakan. Contoh implementasi komunikasi dalam keperawatan sebagai berikut. Memberitahu apa yang terjadi pada diri anak. Memberi kesempatan pada anak untuk menyentuh alat pemeriksaan yang akan digunakan. Misalnya, seorang perawat akan mengecek tanda-tanda vital anak. Maka biarkan anak untuk mencoba mengenali alat-alat apa saja yang dipakai untuk mengecek tanda-tanda vital. Misalnya, stetoskop, kemudian alat untuk mengecek suhu tubuh atau termometer. Nada suara rendah dan bicara lambat, jika anak tidak menjawab, harus diulang lebih jelas dengan pengarahan yang sederhana. Hindarkan sikap mendesak untuk dijawab seperti kata-kata jawab dong. Mengalihkan aktivitas saat komunikasi, misalnya dengan memberikan mainan saat komunikasi. Berikan mainan yang kira-kira bisa mengalihkan perhatian anak untuk tidak merasa ketakutan atau terintimidasi. Misalnya boneka sukaan atau robot-robotan yang biasa dimainkan oleh anak laki-laki. Menghindari konfrontasi langsung, jangan sentuh anak tanpa disetujui dari anak. Bersalaman dengan anak saat memulai interaksi karena bersalaman dengan anak merupakan cara untuk menghilangkan perasaan cemas. Mengajak anak menggambar, menulis, atau bercerita untuk menggali perasaan dan pikiran. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada anak usia sekolah. Pada masa ini, anak sudah mampu untuk memahami komunikasi, penjelasan sederhana yang diberikan. Pada masa ini, anak akan banyak mencari tahu terhadap hal-hal yang baru dan akan belajar menyelesaikan masalah yang dihadapinya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Pada masa ini, anak harus difasilitasi untuk mengekspresikan rasa takut, heran, penasaran, berani mengajukan pendapat, dan melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas baginya. Contoh implementasi komunikasi keperawatan sebagai berikut. Memperhatikan tingkat kemampuan bahasa anak dengan menggunakan kata-kata sederhana yang spesifik yang mudah dipahami oleh anak. Menjelaskan sesuatu yang ingin diketahui anak dan jangan menghentikan saat anak ingin bertanya.
karena itu dapat menghambat atau memutus komunikasi antara perawat dengan klien. Pada usia ini, keingintahuan pada aspek fungsional dan prosedural dari objek tertentu sangat tinggi. Jangan menyakiti atau mengancam, sebab ini akan membuat anak tidak mampu berkomunikasi secara efektif. Prinsip komunikasi terapeutik pada klien kelompok usia anak. Manusia melakukan komunikasi sepanjang rentang kehidupannya, yaitu semenjak bayi dalam rahim ibu sampai lansia dan bahkan sampai menjelang ajal. Sejak dalam kandungan, anak berkomunikasi dengan ibunya dengan cara menendang dan melakukan pergerakan-pergerakan secara teratur. Sedangkan ibu, ayah, kakak berkomunikasi dengan bayi yang ada dalam kandungannya melalui elusan atau kecupan lembut pada perut ibu serta panggilan lembut dekat perut ibu. Hal ini dilakukan dalam rangka membina hubungan dan interaksi sedini mungkin dengan anak untuk memberikan stimulasi komunikasi secara dini. Komunikasi adalah hubungan timbal balik antara komunikator dan komunikan. Orang dewasa berusaha melakukan komunikasi yang bisa dipahami anak, sebaliknya anak juga menggunakan bahasa atau isyarat-isyarat yang bisa dipahami oleh orang dewasa. Dalam berkomunikasi dengan anak, orang dewasa harus memahami apa yang dipikirkan dan perasaan apa yang akan disampaikan anak dan berusaha memahami anak dengan bahasa yang tepat. Aspek penting dalam komunikasi supaya anak bisa paham komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, orang dewasa harus menggunakan bahasa yang bermakna bagi anak yang diajak bicara. Menggunakan isyarat seperti menunjuk objek secara jelas jika objek tersebut ingin dilihat anak. Memilih kata-kata secara tepat dan struktur bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Anak berusaha agar komunikasinya juga dipahami oleh orang lain. Anak menggunakan isyarat-isyarat tertentu untuk menyampaikan keinginan atau mengungkapkan perasaannya agar orang dewasa paham dengan apa yang dia inginkan. Semakin bertambah besar anak, komunikasi dengan isyarat semakin kurang. Diperlukan karena pemahaman komunikasi anak sudah lebih baik. Teknik komunikasi terapeutik pada kelompok usia anak. Anak adalah individu yang unik, berespon secara berbeda-beda untuk kebutuhan mereka. Anak dengan keunikannya mempunyai cara yang berbeda pula dalam menyatakan keinginannya. Untuk berkomunikasi dengan anak, diperlukan pendekatan atau teknik khusus agar hubungan yang dijalankan dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan tumbuh kembang anak. Secara umum, ada dua teknik komunikasi yang digunakan pada anak, yaitu teknik komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi non-verbal yang sering digunakan antara lain teknik komunikasi verbal yang sering digunakan antara lain bercerita, biblioterapi, mimpi, menyebutkan permintaan, bermain dan permainan, melengkapi kalimat, serta teknik pro dan kontra. Untuk teknik nonverbal berupa menulis, menggambar, gerakan gambar keluarga, sosiogram, menggambar bersama dalam keluarga, dan teknik bermain. Komunikasi verbal bagi kebanyakan anak dan orang tua sering mendapatkan kesulitan karena harus membicarakan perasaannya. Satu, teknik komunikasi verbal. Yang pertama, bercerita atau storytelling. Bercerita menggunakan bahasa anak dapat menghindari ketakutan-ketakutan yang terjadi selama anak dirawat. Teknik storytelling dapat dilakukan dengan cara meminta anak menceritakan pengalamannya ketika sedang diperiksa oleh dokter. Contohnya, anak bercerita tentang ketakutannya saat diperiksa oleh perawat, kemudian perawat cerita bahwa pasien anak di sebelahnya juga diperiksa, tetapi tidak merasa takut karena perawatnya baik dan ramah-ramah. Dengan demikian, diharapkan perasaan takut anak akan berkurang karena semua anak juga diperiksa seperti dirinya. Yang kedua, biblioterapi adalah teknik komunikasi terapeutik pada anak yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku dalam rangka proses terapeutik dan suportif. Sasarannya adalah membantu anak mengungkapkan perasaan-perasaan dan perhatiannya melalui aktivitas membaca. Cara ini dapat memberikan kesempatan pada anak untuk menjelajahi suatu kejadian yang sama dengan keadaannya, tetapi sedikit berbeda.
Dalam menggunakan buku untuk berkomunikasi dengan anak, yang penting diperhatikan adalah mengetahui emosi dan pengetahuan anak, serta melakukan penghayatan terhadap cerita, sehingga dapat menyampaikan sesuatu dengan maksud dalam buku yang dibaca dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami anak. Selanjutnya, didiskusikan isi buku dengan anak bersama anak tersebut membuat kesimpulan. Mimpi. Mimpi adalah aktivitas tidak sadar sebagai bentuk perasaan, pikiran yang ditekan ke alam tidak sadar. Mimpi ini dapat digunakan oleh perawat untuk mengidentifikasi adanya perasaan bersalah, perasaan tertekan, perasaan jengkel, atau perasaan marah yang mengganggu anak sehingga terjadi ketidaknyamanan. Yang keempat, meminta untuk menyebutkan keinginan. Ungkapan ini penting dalam berkomunikasi dengan anak. Dengan meminta anak untuk menyebutkan keinginannya, dapat diketahui berbagai keluhan yang dirasakan anak dan keinginan tersebut dapat menunjukkan perasaan dan pikiran anak pada saat itu. Bermain dan permainan. Bermain adalah satu bentuk komunikasi yang paling penting dan dapat menjadi teknik yang paling efektif untuk berhubungan dengan anak. Dengan bermain, dapat memberikan petunjuk mengenai tumbuh kembang fisik, intelektual, dan sosial. Therapeutic play sering digunakan untuk mengurangi trauma akibat sakit, masuk rumah sakit, atau untuk mempersiapkan anak sebelum dilakukan prosedur medis atau perawatan. Perawat dapat melakukan permainan bersama anak sehingga perawat dapat bertanya dan mengeksplorasi perasaan anak selama di rumah sakit. Yang keenam, melengkapi kalimat atau sentences completion. Teknik komunikasi ini dilakukan dengan cara meminta anak menyempurnakan atau melengkapi kalimat yang dibuat oleh perawat. Contohnya sebagai berikut. Apa yang menyenangkan waktu di rumah? Kalau di rumah sakit, apa yang menyenangkan? Ketujuh, pro dan kontra. Penggunaan teknik komunikasi ini sangat penting dalam menentukan apa atau mengetahui perasaan dan pikiran anak. Anak diminta mengajukan pilihan positif dan negatif sesuai dengan pendapat anak. Topik khusus, contohnya anak diminta menceritakan pengalamannya di rumah sakit. Selanjutnya, anak diminta menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, teknik komunikasi nonverbal. Yang pertama, menulis. Menulis adalah pendekatan komunikasi yang secara efektif tidak saja dilakukan pada anak, tetapi juga pada remaja. Ungkapan rasa yang sulit dikomunikasikan secara verbal bisa ampuh dengan komunikasi lewat tulisan. Dengan meminta anak menulis, perawat dapat mengetahui apa yang dipikirkan anak dan bagaimana perasaan anak. Yang kedua, menggambar. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta anak untuk menggambarkan sesuatu terkait dengan dirinya. Misalnya perasaan, apa yang dipikirkan, keinginan, dan lain-lain. Dasar asumsi dalam menginterpretasi gambar adalah anak-anak mengungkapkan dirinya melalui coretan atau gambar yang dibuat. Dengan gambar akan dapat diketahui perasaan anak, hubungan anak dalam keluarga, adakah sifat ambivalen atau pertentangan, serta keprihatinan atau kecemasan pada hal-hal tertentu. Yang ketiga, nada suara. Gunakan nada suara lembut, terutama jika emosi anak dalam keadaan tidak stabil. Hindari berteriak karena berteriak hanya akan mendorong pergerakan fisik dan merangsang kemarahan anak semakin meningkat. Ungkapan marah, kadang-kadang anak merasa jengkel, tidak senang, dan marah. Pada situasi ini, izinkan anak untuk mengungkapkan perasaan marahnya serta dengarkanlah dengan baik dan penuh perhatian apa yang menyebabkan dia merasa jengkel dan marah. Kelima, aktivitas pengalihan. Untuk mengurangi cemasan anak saat berkomunikasi, gunakan aktivitas pengalihan. Misalnya membiarkan anak bermain dengan barang-barang sukanya, seperti boneka, handphone, mobil-mobilan, kacamata, dan lain-lainnya. Keenam, sentuhan. Sentuhan adalah kontak fisik yang dilakukan dengan cara memegang sebagian tangan atau bagian tubuh anak, misalnya pundak, usapan di kepala, berjabat tangan, atau pelukan.
bertujuan untuk memberikan perhatian dan penguatan terhadap komunikasi yang dilakukan antara anak dan orang tua. Dengan kontak fisik berupa sentuhan ini, anak merasa dekat dan aman selama komunikasi. Teknik ini efektif dilakukan saat anak merasa sedih, menangis, atau bahkan marah. Prinsip komunikasi terapeutik pada anak atau klien usia remaja. Masa remaja adalah masa yang sulit. Pada masa ini, remaja dihadapkan pada dua situasi yang bertentangan, yaitu berpikir dan perilaku antara anak dan orang dewasa. Kelompok ini sering mengalami ketegangan karena sulitnya menentukan sikap antara berperilaku anak dengan berperilaku sebagai orang dewasa. Masa ini adalah masa yang penuh konflik dan dilema. Konflik yang terjadi dapat berhubungan dengan perubahan dalam dirinya, sedangkan dilema yang terjadi dapat berhubungan dengan perbedaan nilai, persepsi, atau keyakinan antara dirinya dengan orang dewasa. Perkembangan komunikasi pada usia remaja dapat ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi atau berdebat. Pada usia remaja, pola perkembangan kognisinya sudah mulai berpikir secara konseptual, mengingat masa ini adalah masa peralihan antara anak menjadi dewasa, sedangkan secara emosional sudah mulai menunjukkan perasaan malu. Anak usia remaja seringkali merenung kehidupan tentang masa depan yang direfleksikan dalam komunikasi. Sehubungan dengan perkembangan komunikasi ini, yang dapat kita lakukan adalah mengizinkan remaja berdiskusi atau curah pendapat pada teman sebaya. Hindari beberapa pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa malu dan jaga kerahasiaan dalam komunikasi karena akan menimbulkan ketidakpercayaan remaja. Teknik komunikasi terapeutik pada klien usia remaja. Terkait dengan permasalahan yang di atas yang dialami oleh remaja pada masa transisi anak menuju orang dewasa, dalam berkomunikasi dengan remaja, perawat atau orang dewasa lain harus mampu bersikap sebagai sahabat buat remaja. Tidak meremehkan atau memperlakukan dia sebagai anak kecil dan tidak membiarkan dia berperilaku sebagai orang dewasa. Pola asuh remaja perlu cara khusus. Walau usia mereka tergolong anak-anak, ia tidak bisa diperlakukan seperti anak kecil. Remaja sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Biasanya remaja lebih senang berkumpul bersama teman sebaya dibandingkan orang tua. Berikut ini sikap perawat, orang tua, atau orang dewasa lain yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan remaja. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik, memberi kesempatan pada mereka untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan sikap, mengajak remaja berdiskusi terkait dengan perasaan, pikiran, dan sikapnya, jangan memotong pembicaraan, dan jangan berkomentar atau berespon yang berlebihan pada saat remaja menunjukkan sikap emosional. Memberikan support atas segala masalah yang dihadapi remaja dan membantu untuk menyelesaikan dengan mendiskusikannya. Perawat atau orang dewasa lain harus menjadi sahabat buat remaja, tempat berbagi cerita suka dan duka, duduk bersama remaja, memeluk, merangkul, mengobrol, dan bercengkrama dengan mereka, serta sering melakukan makan bersama. Keberhasilan berkomunikasi pada remaja dapat dipengaruhi oleh suasana psikologi antara perawat, orang tua, orang dewasa lain dengan remaja. Suasana menghormati orang dewasa akan mampu berkomunikasi dengan baik apabila pendapat pribadi dihormati. Ia lebih senang kalau ia boleh turut berpikir dan mengungkapkan pikirannya. Suasana saling menghargai segala pendapat, perasaan, pikiran, gagasan, dan sistem nilai yang dianut perlu dihargai. Meremehkan dan menyampingkan harga diri mereka akan dapat menjadi kendala dalam jalannya komunikasi. Suasana saling percaya, saling mempercayai bahwa yang disampaikan itu benar adanya akan dapat membawa hasil yang diharapkan. Suasana saling terbuka untuk mengungkapkan dirinya dan terbuka untuk mendengarkan orang lain. Hanya dalam suasana keterbukaan, segala alternatif dapat tergali. Komunikasi verbal dan non-verbal remaja perlu diperhatikan, misalnya ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara yang memberikan tanda tentang status emosionalnya
Apakah dia nyaman, bahagia, marah, tegang, atau dalam keadaan tidak nyaman. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien usia remaja. Berkomunikasi dengan anak yang sudah masuk usia remaja sebenarnya lebih mudah. Pemahaman mereka sudah memadai untuk bicara tentang masalah yang kompleks. Contoh respon yang sering diungkapkan oleh orang tua kepada anaknya yang bisa menyebabkan terputusnya komunikasi adalah mengancam, memperingatkan, memerintah, menilai, mengkritik, tidak setuju, menyalahkan, menasehati, menyelesaikan masalah, menghindar, mengalihkan perhatian, menertawakan, mendesak, memberi kuliah, mengajari, mencemooh, membuat malu, menyelidiki, mengusut, serta memuji dan menyetujui. Penerapan komunikasi terapeutik pada remaja. Komunikasi terbuka, contohnya bagaimana sekolahmu hari ini, apa yang membuatmu merasa senang hari ini di sekolah. Komunikasi dua arah yaitu bergantian, yang berbicara dan yang mendengarkan. Jangan mendominasi pembicaraan, serta sediakan waktu untuk remaja menyampaikan pendapatnya. Mendengarkan aktif artinya tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga memahami dan menghargai apa yang diutarakan oleh remaja. Sediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan remaja. Jangan memaksa remaja untuk mengungkapkan sesuatu yang dia rahasiakan, karena akan membuatnya tidak nyaman dan enggan berkomunikasi. Utarakan perasaan Anda jika ada perilaku remaja yang kurang tepat dan jangan memarahi atau membentak. Misalnya, Mama khawatir sekali kalau kamu tidak langsung pulang ke rumah. Kalau mau ke rumah teman, telepon dulu agar Mama tenang. Dorong anak untuk mengatakan hal-hal positif tentang dirinya. Misalnya, aku sedang berusaha menguasai matematika daripada aku payah dalam matematika. Perhatikan bahasa tubuh remaja, orang tua harus bisa menangkap sinyal-sinyal emosi dari bahasa tubuhnya. Selanjutnya, hindari komentar menyindir atau meremehkan anak. Berikan pujian pada aspek terbaik yang dia lakukan sekecil apapun. Hindari ceramah panjang dan menyalahkan anak. Prinsip komunikasi terapeutik pada lansia dan keluarga. Komunikasi pada lansia memerlukan pendekatan khusus. Pengetahuan yang dianggap benar tidak mudah digantikan dengan pengetahuan yang baru sehingga pada orang lansia tidak dapat diajarkan sesuatu yang baru. Dalam berkomunikasi dengan lansia diperlukan pengetahuan tentang sikap yang khas pada lansia. Gunakan perasaan dan pikiran lansia, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, dan memberikan kesempatan pada lansia untuk mengungkapkan pengalaman dan memberi tanggapan sendiri terhadap pengalaman tersebut. Berkomunikasi dengan lansia memerlukan suasana yang saling hormat menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan saling terbuka. Penyampaian pesan langsung tanpa perantara, saling mempengaruhi dan dipengaruhi, komunikasi secara timbal balik, secara langsung serta dilakukan secara berkesinambungan, tidak statis, dan selalu dinamis. Kesulitan dalam berkomunikasi pada lanjut usia disebabkan oleh berkurangnya fungsi organ komunikasi dan perubahan kognitif yang berpengaruh pada tingkat intelijensia, kemampuan belajar, daya memori, dan motivasi klien. Teknik komunikasi terapeutik pada lansia dan keluarga digunakan perawat menurut Mundakir adalah asertif, responsif, fokus, suportif, klarifikasi, sabar, dan ikhlas. Suasana komunikasi dengan lansia yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang harus Anda perhatikan adalah adanya suasana saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan terbuka. Komunikasi verbal dan non-verbal adalah bentuk komunikasi yang harus saling mendukung satu sama lain. Seperti halnya komunikasi pada anak-anak, perilaku non-verbal sama pentingnya pada orang dewasa dan juga lansia. Ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara memberi tanda tentang status emosional dari orang dewasa dan lansia. Lansia memiliki pengetahuan, pengalaman, sikap, dan keterampilan yang menetap dan sukar dirubah dalam waktu singkat. Memberi motivasi dan memberdayakan pengetahuan atau pengalaman dan sikap yang sudah dimiliki adalah hal yang penting untuk melakukan komunikasi dengan lansia. Strategi komunikasi pada klien lansia
dan keluarga. Yang pertama, pendekatan fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Pendekatan fisik, perawat yang memperhatikan kesehatan, objektif, kebutuhan, kejadian-kejadian yang dialami pasien lanjut usia semasa hidupnya, perubahan fisik pada organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih bisa dicapai dan dikembangkan, dan penyakit yang dapat dicegah atau ditekan progresivitasnya. Perawat harus mengetahui dasar perawatan pasien lanjut usia, terutama hal yang berhubungan dengan keberhasilan perorangan untuk mempertahankan kesehatan. Pendekatan psikis, perawat harus mempunyai peranan penting untuk mengadakan pendekatan edukatif pada usia lanjut. Perawat dapat berperan sebagai supporter, interpreter terhadap segala sesuatu yang asing dan sebagai sahabat akrab. Perawat harus selalu memegang prinsip triple S, yaitu sabar, simpatik, dan servis. Pendekatan sosial, dalam pelaksanaannya, perawat dapat menciptakan hubungan sosial antara lanjut usia dan perawat sendiri. Para lanjut usia perlu dirangsang untuk mengetahui dunia luar seperti menonton TV, mendengar radio, atau membaca majalah dan surat kabar. Pendekatan spiritual, perawat harus bisa memberikan ketenangan dan kepuasan batin dalam hubungan dengan Tuhan atau agama yang dianutnya, terutama bila pasien usia lanjut dalam keadaan sakit atau mendekati kematian. Adapun 4 keharusan yang harus dimiliki oleh seorang perawat yaitu pengetahuan, ketulusan, semangat, dan praktik. Strategi komunikasi terapeutik pada klien lansia yaitu orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Contoh kasus pada lansia yaitu kondisi pasien Ibu Sofi umur 68 tahun masuk rumah sakit dengan peradangan hati. Berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan suhu badan 38 derajat Celcius, banyak keluar keringat, kadang mual dan muntah. Palpasi teraba hepar membesar, pasien mengatakan bahwa diagnosis dokter salah. Dokter salah mendiagnosa, tidak mungkin saya sakit yang demikian karena saya selalu menjaga kesehatan. Pasien menolak pengobatan dan tidak mau dirawat. Pasien yakin bahwa dia sehat-sehat saja dan tidak perlu perawatan dan pengobatan. Diagnosis atau masalah keperawatan yaitu denial atau penolakan. Rencana keperawatan, istirahatkan pasien di atas tempat tidur, bed rest. Tingkatkan pemahaman pasien terkait kesehatannya, diskusikan masalah yang dihadapi, dan proses terapi selama di rumah sakit. Tujuannya, pasien menerima sakitnya dan kooperatif selama perawatan dan pengobatan. Strategi komunikasi pada fase pertama yaitu orientasi, memberikan salam terapeutik, kemudian mengevaluasi dan memvalidasi. Melakukan kontrak, seperti Ibu, saya ingin mendiskusikan masalah kesehatan Ibu supaya kondisi Ibu lebih baik dari sekarang. Pasien mengatakan iya, tapi benarkan saya tidak sakit, saya selalu sehat. Dalam kontrak, harapannya pasien mau memberikan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan perawat. Yang kedua, fase kerja. Tuliskan kata-kata sesuai tujuan dan rencana yang akan dicapai dan dilakukan. Perawat contohnya memberikan informasi, saya berharap sementara ini Ibu mau istirahat dulu untuk beberapa hari di rumah sakit. Batasi aktivitas dan tidak boleh terlalu lelah. Di sini, perawat memberikan informasi tujuan dan rencana tindakan keperawatan yang akan dicapai. Fase ketiga, yaitu fase terminasi. Di sini, evaluasi subjek atau objektif. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sekarang, jelaskan kenapa Ibu harus istirahat dulu untuk sementara ini. Rencana tindak lanjut, saya berharap Ibu bisa kooperatif selama dirawat di rumah sakit. Ibu harus istirahat dan tidak boleh banyak aktivitas, makan sesuai dengan diet yang disediakan, dan minum obat secara teratur. Kontrak yang akan datang, contohnya 1 jam lagi saya akan kembali untuk memastikan bahwa Ibu telah menghabiskan makan Ibu dan minum obat sesuai program.
Sampai jumpa nanti ya, selamat siang. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.